Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kita akan membahas tentang konflik-konflik yang ramai di media sosial, terutama konflik yang tengah memanas ini antara Gus Miftah dan penjual es teh yang tengah berjualan di tengah-tengah pengajian beliau. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai konflik Gus Miftah dan penjual es teh ini? Kalau menurutku sih dari Gus Miftahnya salah. Soalnya kan kayak dia itu punya gelar yang tinggi kan. Dia menyandang status kalau beliau itu tapi dia nggak punya tata kerama. Sama orang aja nggak bisa menghargai. Jadi dia tuh nggak bisa memanusiakan manusia gitu. Masa dia kata itu seperti itu emang pantas? Kayak nggak pantas kan? Dia kan bapaknya kan juga jualan kan, mencari nafkah buat keluarganya. Kan presiden kita sekarang aja loh, Pak itu siapa? Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo pernah menyampaikan kalau dia sangat menghormati pedagang masyarakat kecil. Ya. Nah, menurut saya sih emang salahnya dari misalnya beliau tidak bisa menghargai orang yang lebih tua dari orang tua, tata keramanya. Ya emang kalau emang dakwahnya beliau dengan cara seperti itu sih banyak orang yang bisa menerima, ada orang yang tidak bisa menerima. Tapi kalau di sisi pandangku sih salah, soalnya nggak ada tata keramanya. Karena juga ada kata-kata adat itu di atas. Ya di atas ilmu kan. Ada faktor. Nah salah, bisnisnya salah. Jadi menurut teman-teman kita, pendapat teman-teman kita bahwa Gus Miftah yang salah. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Bagaimana sih pendapat kalian tentang adanya konflik Gus Miftah dan penjual es teh ini? Baik, menurut saya Gus Miftah itu tidak salah juga, karena kita tahu bagaimana cara beliau menyampaikan ceramahnya, menyampaikan kajiannya. Karakter beliau emang seperti itu dari dulu. Dan di sisi lain, seorang pedagang tidak seharusnya juga berada di barisan paling depan kalau dia sekedar ingin jualan. Bisa juga di samping atau di belakang, tidak menghalangi jamaah yang lain untuk mendengar. Di situ saya beranggapan penjualnya yang salah, karena kita tahu dari dulu karakter penyampaian kajian beliau seperti itu. Dan menurut kelompok ini ternyata yang salah adalah penjual es tehnya nih. Jadi kesimpulannya adalah baik, banyak kita dengar pertentangan antara konflik yang ada, termasuk di media sosial yang baru saja kita dengar terkait permasalahan Gus Miftah dan penjual es yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya permasalahan itu menimbulkan suatu pertentangan antara membenarkan dan menyalahkan salah satu pihak yang tersangkut dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, adanya permasalahan ini dapat menimbulkan berita-berita hoax di kalangan remaja ataupun usia dewasa di media sosial. Oleh karena itu, kita belajar sebuah filsafat yang mana di sana kita mempelajari terkait cara pandang dan cara berpikir, yaitu dengan dua teori, teleologi dan teleologi, yang mana kedua hal ini sangat berbeda. Salah satunya mengedepankan terkait sebab dan akibat dan juga mengedepankan terkait tujuan dari suatu fenomena. Oleh karena itu, untuk menilai suatu hal agar tidak menimbulkan suatu kehoakan dari suatu permasalahan, yaitu pertama, kita harus mengedepankan a priori dan rasio. Bagaimana untuk menimbulkan hal itu? Menimbulkan akal sehat agar kita tidak salah untuk menanggapi suatu permasalahan atau suatu konflik, sehingga timbullah sebuah aksioma, yang mana aksioma tersebut sudah kita pelajari dan sering kita ketahui bahwasannya ketika kita sudah mencapai titik teori aksioma, kita akan mendapatkan akal sehat sehingga kita tidak bisa semena-mena dalam menanggapi atau menyikapi suatu permasalahan. Oke, mungkin cukup itu kesimpulan dari saya terhadap permasalahan yang kita hadapi dan yang kita bahas pada saat ini. Kami dari kelompok kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi pembahasan dari kelompok kita mengenai konflik antara Gus Miftah dan seorang penjual
kita sebagai mahasiswa harus menyikapi atau memberi tanggapan pada suatu permasalahan dengan apa yang telah kita ketahui ataupun yang telah kita pelajari. Dan itu saja dari kami. Selebihnya kami memohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.